Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat nikmat kita masih bisa merasakan kuliahan meski dalam keadaan daring ini. Salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, pemimpin kita, Habibul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama yang sama-sama kita hormati dosen kita semua, dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis ini, yaitu Bunda Popi Damayanti MSI, serta teman-teman semua yang sama-sama kita banggakan. Pada kali ini saya Faris Arhidayatullah dengan NIM 18113100009 akan mempresentasikan materi kita pada mata kuliah komunikasi bisnis ini dengan judul Sistem Komunikasi Intrapersonal. Baik, karena pembahasan kali ini yaitu tentang sistem komunikasi intrapersonal, maka kita harus mengetahui dulu pengertian atau definisi dari sistem komunikasi intrapersonal itu sendiri. Yang pertama yaitu, apa itu sistem? Sistem ini adalah suatu cara yang teratur yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan komunikasi intrapersonal? Apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal ini adalah proses komunikasi yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri. Jadi, sistem komunikasi intrapersonal ini adalah suatu susunan cara yang teratur yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, yang terjadi pada seseorang dalam rangka untuk melakukan komunikasi dengan dirinya pribadinya. Selanjutnya, pada sistem komunikasi intrapersonal ini sendiri, ini mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana orang menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Pada sistem komunikasi intrapersonal ini meliputi 4 komponen. Yang pertama ada sensasi, yang kedua ada persepsi, ketiga ada memori, dan yang terakhir ada berpikir. Pada sistem komunikasi intrapersonal ini ada komponen pertama yaitu sensasi. Apa itu sensasi? Mungkin kita semua pada bingung. Padahal sebenarnya sensasi ini berasal dari kata sense, yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan orgasme dengan lingkungannya. Menurut Benjamin Beuwelman, pada tahun 1973 menjelaskan bahwa sensasi ini adalah pengalaman elementer yang segera tidak memerlukan penguraian verbal, simbol, ataupun konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan alat indera. Pada prosesnya, sebelum terjadinya sensasi ini, ada proses stimuli terlebih dahulu. Stimuli ini merupakan rancangan atau dorongan yang mengakibatkan seseorang memerhatikan dan memberikan pandangan atau penilaian terhadap rangsangan. Stimuli juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyentuh alat indera, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Jadi, dapat diketahui bahwasannya terdapat korelasi antara sensasi dan stimuli. Korelasi antara keduanya ialah terjadi dalam suatu sebab dan akibat. Stimuli itu mengakibatkan sensasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan sensasi itulah tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, sensasi itu tidak dapat berdiri sendiri, namun sangat dipengaruhi oleh keberadaan stimuli. Baik, pada sistem komunikasi intrapersonal ini, setelah melewati proses sensasi, maka komponen yang kedua yaitu ada persepsi. Untuk itu, apa itu persepsi? Persepsi ini adalah pandangan atau penilaian terhadap stimuli yang diterima. Persepsi ini erat kaitannya dengan sensasi. Sensasi hanya sekedar respons atas
alat indera dalam menerima stimuli tanpa adanya pandangan terhadap stimuli, sedangkan persepsi ini adalah pandangan. Jadi itulah perbedaan antara sensasi dan persepsi. Persepsi ini lebih pandangan terhadap stimuli. Kalau sensasi itu hanya sekedar respons awal, sedangkan persepsi ini pandangan terhadap stimuli setelah adanya sensasi. Proses terjadinya persepsi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada perhatian, kedua ada faktor fungsional, dan ketiga yaitu ada faktor struktural. Baik, setelah terjadinya proses persepsi, selanjutnya yaitu ada memori. Apa sih itu memori? Memori ini adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap stimuli datang, stimuli itu direkam baik secara sadar maupun tidak. Kapasitas memori manusia itu memang luar biasa. Selanjutnya pada komponen memori ini terjadi melalui 3 proses. Yang pertama yaitu ada perekaman atau encoding, kedua yaitu ada penyimpanan atau storage, dan ketiga yaitu ada pemanggilan atau retrieval. Nah, pada perekaman atau encoding ini definisinya adalah pencatatan informasi melalui reseptor, indera, dan sirkuit saraf internal. Sedangkan penyimpanan atau storage adalah menentukan berapa lama, dalam bentuk apa, dan di mana informasi itu bersama kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pemanggilan atau retrieval. Nah, pemanggilan ini adalah mengingat lagi menggunakan informasi yang disimpan. Pemanggilan ini dapat diketahui dengan 4 cara, yaitu ada pengingatan, pengenalan, belajar lagi, dan reintegrasi. Selanjutnya pada komponen terakhir dari sistem komunikasi intrapersonal ini sendiri yaitu ada berpikir. Apa sih itu berpikir? Berpikir adalah mengolah dan memanipulasi informasi dan memberikan respon tertentu. Ada 2 macam berpikir yaitu autistik dan realistik. Autistik itu meliputi melamun dan menghayal, sedangkan realistik itu meliputi nalar dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Realistik ini terbagi lagi menjadi 3, ada deduktif, induktif, dan evaluatif. Berpikir memiliki fungsi tersendiri. Ada 3 fungsi tersendiri dalam berpikir. Pertama, menetapkan keputusan. Kedua, ada memecahkan persoalan. Ketiga, yaitu berpikir kreatif dan realistis dalam melibatkan gagasan. Setiap orang akan berbeda-beda dalam cara berpikirnya. Ada yang cepat berpikir, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada pula orang yang lambat dalam berpikir. Hal tersebut sangat erat sekali dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir itu dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, sikap yang terbuka, sikap yang bebas, otonom, dan percaya diri.